Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kita kembali lagi dalam Grebeg Sinau. Kali ini saya ada di SMP Negeri 15 Kota Yogyakarta. Kita tahu baru saja Kota Yogyakarta mendapat penghargaan sebagai kota layak anak kategori utama. Itu adalah salah satu capaian dari 4 kota se-Indonesia yang baru 4 kota yang bisa mencapai itu. Nah, di sini kita akan bicara elemen-elemen apa saja sebenarnya, dan salah satu elemen yang sebenarnya penting untuk kita ketahui adalah sekolah ramah anak. Ini adalah bagian yang nanti juga akan bisa menjadikan Kota Jogja menjadi kota layak utama yang sejati. Sebagai bentuk bagian dari bagaimana kita mengembangkan semua dimensi kehidupan anak-anak itu bisa terlayani, semua dimensi kehidupan anak-anak itu bisa terfasilitasi, sehingga anak-anak bisa tumbuh berkembang untuk mencapai impian-impian yang telah dibuat untuk diraihnya. Untuk lebih lengkapnya kita akan bicara dengan Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga Kota Jakarta dan beberapa guru yang akan banyak bercerita tentang bagaimana sekolah ramah anak di SMP 15 ini dan terutama di Kota Jakarta ini dijalankan. Pada kesempatan ini saya sudah ada di halaman yang rimbun, nyaman gitu. Ada Pak Hasim dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Jakarta dan Bu Arina yang merupakan Kepala Sekolah SMP 15 Kota Jakarta. Ini kita akan bincang-bincang tentang bagaimana sih pelaksanaan konsepnya sendiri, konsep sekolah ramah anak itu seperti apa. Jangan sampai kita nggak ngerti sebenarnya apa tuh yang dimaksud sekolah ramah anak. Nah, mungkin Mas Hasim bisa cerita sekolah ramah anak itu seperti apa sih? Gitu. Ya, terima kasih Pak. Jadi untuk sekolah ramah anak ini sekolah yang diharapkan bersih, aman, rapi, indah. Anak-anak itu merasa nyaman di sekolah, ya, tidak terjadi kekerasan terhadap anak. Kemudian juga sekolah yang peduli lingkungan untuk anak-anak, ya, jadi sarana prasarananya itu mendukung untuk anak-anak ketika bermain juga itu aman, ya. Jadi misalkan jalannya yang dibuat tidak licin, kemudian dari proses pembelajaran sendiri juga mendukung pembelajaran yang mengedepankan ramah terhadap anak, partisipasi anak dikedepankan, juga tidak ada kekerasan verbal maupun non verbal dari gurunya, ya. Jadi misalnya ketika anak melakukan kesalahan, guru tidak boleh menghukum dengan cara-cara yang tidak edukatif atau mendidik. Ada pedomannya yang ya? Nah, pedomannya ada, bagaimana sekolah harus melakukan apa untuk mendukung program sekolah ramah anak ini. Latar belakangnya di sebenarnya apa tuh kok dulu kok benar sekolah ramah anak harus diterapkan di Kota Jogja? Jadi latar belakangnya kan awalnya kita sering mendengar Pak, terjadi kekerasan terhadap anak, terjadi bullying terhadap anak, sehingga ketika di sekolah itu anak merasa tertekan. Nah, kalau anak sudah tertekan itu kemungkinan mereka juga tidak nyaman, belajar juga tidak bisa konsentrasi, sehingga dirumuskanlah sekolah ramah anak ini. Harapannya nanti ke depan ketika semua sekolah sudah ramah anak, anak-anak bisa belajar dengan baik di sekolah untuk bisa mengembangkan potensi masing-masing tanpa dibebani rasa kekhawatiran, ada kenakalan dari teman-teman yang lain, ada mungkin juga tekanan atau intimidasi dari warga sekolah yang lain. Bu Arina, ini pelaksanaannya di SMP 15 gimana? Melaksanakan konsep yang dibuat oleh Disdikpora ini? Baik Bapak, jadi kan memang sekolah itu kan tempat menyemai karakter gitu ya. Jadi dalam menyemai karakter ini, apalagi untuk karakter adiluhung gitu ya, kan perlu adanya sikap saling menghargai, saling menghormati kepada siapapun dan latar belakang apapun gitu. Jadi tidak membedakan, sehingga nanti guru menghargai anak, kemudian
anak atau peserta didik hormat kepada guru dan anak-anak juga saling mencintai. Yang dilakukan apa? Berarti sekolah kemudian untuk menjadikan sekolah ramah anak berarti yang perlu disiapkan sarana prasarana maupun aturan pedoman dan segala apa yang dilakukan? Yang pertama tentu sarana prasarana yang ramah anak. Contoh ya Bapak, misalnya kita ada tangga gitu ya, harus diberi tulisan hati-hati licin. Kemudian juga ada sarana lain yang menyenangkan anak, ada permainan-permainan. Di sini kami juga menyediakan permainan tradisional. Kemudian juga kami melingkup seluruh agama sehingga semuanya diberi kebebasan untuk beribadah, sehingga kami memiliki 4 tempat ibadah Bapak. Ada yang untuk Katolik, Kristen, agama Islam, semua difasilitasi. Yang utamanya tentu yang inklusif Bapak, karena sekolah ramah anak itu harus inklusif. Maka kami juga menerima anak-anak berkebutuhan khusus dan tentu dengan fasilitasnya kita sediakan begitu ya. Latar belakangnya kan karena bagaimana memberikan penghargaan apresiasi terhadap anak supaya anak itu ketika belajar itu nyaman, tidak merasa ada bullying, tidak ada tekanan, stres atau kenakalan-kenakalan yang mengakibatkan konsentrasi belajarnya. Nah, yang dilakukan SMP 15 gimana? Yang pertama, pada setiap awal tahun pelajaran kita ada namanya seperti pembekalan begitu ya Pak. Kita ada guru wajib ice breaking. Jadi guru itu bisa memberikan ice breaking di awal, di tengah atau di akhir, itu harus. Kemudian kita juga memasukkan unsur permainan dalam pembelajaran. Di situ misalnya dengan permainan engklek atau dengan permainan monopoli begitu. Jadi ada satu yang membuat anak itu bergembira dalam mata pelajaran tersebut. Ya, makasih Mas Hasyim, Bu Arina. Pemirsa, ya ini tadi gambaran umumnya tentang sekolah ramah anak, baik dari Disdikpora Kota Jakarta maupun dari SMP 15 yang selama ini sudah menerapkan. Nah, sekarang kita akan lihat di segmen berikutnya tentang sarana-prasarana yang disiapkan oleh SMP 15 dan juga segala sesuatu yang mungkin untuk mendukung agar sekolah ramah anak ini bisa berjalan secara maksimal. Ayo kita ikuti segmen berikutnya untuk melihat apa yang ada di SMP 15.